Ikuti renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan adik-adik yang terkasih di dalam Kristus Yesus, angkat hati pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 akan kita mulai bersama. Sebelumnya, marilah kita bersama mengambil saat hening. Amin. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kami dan Tuhan Yesus ada pada kami. Amin. Kita akan menyanyikan bersama Kidung Keesaan 1, 2, 3, Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, menolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Baiklah, Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, angkat hati pada hari ini kita akan bersama membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab 1 Raja-Raja 19 ayat 16 sampai dengan 21.
kami akan membacakan. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal, dan yang mulutnya tidak mencium dia. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu, sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau. Jawabnya kepadanya, baiklah, pulanglah dahulu dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu. Lalu berbaliklah ia daripada Elia, ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka. Sesudah itu, bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang selalu bersedia untuk membaca, mendengarkan firman Tuhan, dan mencoba untuk selalu memahami dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan tadi itu mengajak kita untuk merenungkan bahwa sesuai dengan bacaan tadi, Safat, yaitu ayah dari Elisa, Nabi Elisa, itu sebenarnya adalah orang yang sangat kaya. Tanahnya luas dan ternaknya juga banyak. Tetapi Safat lebih kaya lagi, sebab ia mempunyai seorang putra seperti Elisa. Elisa seorang pekerja yang rajin dan tangkas, yang membajak dengan 12 pasang lembu. Memang berbahagialah ayah yang mempunyai anak seperti dia. Lalu tibalah saatnya Allah memanggilnya menjadi nabi menggantikan Elia. Tetapi ia meminta supaya diperkenankan untuk berpamitan lebih dahulu dengan ayah dan ibunya, serta mengadakan jamuan perpisahan sebelum mengucapkan selamat tinggal. Lalu bagaimana perasaan Safat dan istrinya terhadap pemanggilan Elisa? Mereka tentu bangga dan merelakannya pergi, meski dengan hati yang pilu. Berbahagialah orang tua yang mendengar seperti Safat, betapa Allah memakai anaknya untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, renungan ini mungkin adalah pesan bagi orang tua dan juga anak. Setiap orang tua, janganlah berpikir bahwa anak itu adalah anaknya, tapi anak itu adalah anugerah. Anak itu adalah titipan dari Tuhan. Jadi biarkanlah anak itu untuk memilih jalannya, dan orang tua harus bersedia untuk selalu mendoakan agar anak tersebut atau anak kita akhirnya dapat menerima panggilan Tuhan di setiap ladang yang bersedia untuk dia kerjakan. Ingatlah bahwa Tuhan telah menempatkan masing-masing anak pada setiap tugas yang akan dijalaninya. Jadi setiap orang tua harus bersedia untuk merelakan anaknya. Dan bagi setiap anak, hendaknya orang tua selalu mendoakan
di saat mereka menerima panggilan Tuhan itu, biarlah mereka juga dapat memulai panggilan itu seperti yang dilakukan Elisa. Mereka dapat menghormati orang tuanya, mereka bersedia untuk berpamitan secara baik-baik, dan juga mungkin akan memberikan janji kepada orang tuanya bahwa mereka akan melakukan yang terbaik untuk orang tuanya dan terlebih untuk Tuhan. Demikianlah kira-kira renungan yang bisa kita ambil dari bacaan mengenai pemanggilan Elisa untuk mengikuti Elia. Tuhan memberkati. Saat hening sejenak. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kita akan bersama menaikkan doa syukur, doa syafaat, dan doa Bapa kami di akhir doa kita nanti. Mari kita bersama berdoa. Betapa kami bersyukur Tuhan memiliki Tuhan Allah yang begitu baik bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, karena melalui bacaan-Mu, melalui firman-Mu, kami kembali disadarkan agar kami dapat senantiasa mensyukuri semua anugerah-Mu di dalam hidup kami. Namun demikian juga kami harus selalu siap untuk membagikan anugerah-Mu bagi kehidupan di sekitar kami.
Tapi kami juga diingatkan, jikalau Engkau juga menghendaki agar anugerah-Mu juga satu ketika akan berkurang untuk kebaikan kehidupan di sekitar kami, Engkau telah mengajarkan kami melalui firman-Mu, agar kami juga senantiasa ikhlas dan rela, sehingga dengan demikian kami senantiasa dapat bersyukur kembali, dapat bersuka cita kembali, karena kami yakin pemeliharaan-Mu tidak akan pernah putus dari hidup kami. Tuhan Bapa yang Maha Baik, di sini juga kami ingin bersama memohon kepadamu. Kami memohon pertolongan-Mu Tuhan, bagi jemaat-Mu di GKJ Salatiga Timur ini, dari segala usia, di saat pandemi saat ini, Engkau tahu begitu banyak kesulitan, masalah yang dialami oleh seluruh jemaat-Mu di GKJ Salatiga Timur ini di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Bagi anak-anak yang saat ini sedang kesulitan untuk belajar seperti biasa, begitu juga bagi orang tua yang menjadi berat di saat mereka harus mencukupi kebutuhan di dalam situasi yang pelik seperti ini. Mereka juga harus membantu anak-anaknya untuk belajar. Begitu juga bagi orang tua ataupun orang yang lanjut usia, di dalam kesehatan mereka yang semakin lemah tubuhnya, mereka juga sangat dibatasi karena mereka diminta untuk mengurangi kerumunan dengan sesamanya. Padahal sukacita mereka sebenarnya adalah berkumpul dengan banyak orang. Tuhan, terima kasih karena sampai saat ini Tuhan masih berkenan memelihara kami. Untuk itu kuatkanlah kami, sehingga kami semua jemaat-Mu di GKJ Salatiga Timur ini, di dalam kehidupan kami, baik sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai kakek nenek, dalam apapun yang saat ini sedang kami kerjakan, baik itu sebagai pelajar, sebagai remaja, sebagai dewasa muda yang baru merintis keluarga baru, sebagai keluarga, dan sebagai kakek nenek, berkatilah kami semua untuk dapat melalui masa-masa ini dengan penuh kepastian, dengan penuh syukur, sehingga kami yakin dan percaya dengan pertolongan-Mu kami dapat melalui semua ini dengan baik. Tuhan Bapa yang penuh kasih, kami juga berdoa untuk gereja-Mu di sini. Tuhan berkati agar gereja-Mu dapat senantiasa melayani jemaat-Mu di sini dengan segala hal yang baik, yang positif, yang membangkitkan semangat seluruh jemaat-Mu untuk dapat bersama-sama memuji, memuliakan Tuhan di dalam hidup kami maupun di dalam kegiatan gereja yang bisa diikuti. Berkati juga Tuhan pemimpin bangsa kami dari yang atas sampai yang bawah, agar mereka dapat senantiasa bekerja dengan baik, terkhusus di saat mereka berusaha untuk memulihkan kembali keadaan kesehatan masyarakat kami untuk dapat kembali pulih dari pandemi ini, maupun kondisi sosial, ekonomi, dan pendidikan, agar semuanya berangsur-angsur dapat kembali seperti semula, sehingga kehidupan kami dapat berjalan seperti yang lalu. Tuhan berkati, karena kami yakin dan percaya dengan pertolongan-Mu, semua itu akan dapat terwujud. Bapa Tuhan yang Maha Mulia, berkatilah Bapak Pendeta Sri Bangun Wismono, begitu juga majelis gereja-Mu di sini, anggota-anggota komisi maupun tim dan pekarya di gereja-Mu ini, baik secara pribadi maupun beserta keluarganya. Berkati mereka semua agar mereka dapat melayani-Mu Tuhan di dalam kegiatan yang mereka tanggung jawabi, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik, sehingga mereka senantiasa bersuka cita, agar jemaat-Mu di sini senantiasa menjadi semakin dekat dan imannya bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan Bapa yang Maha Mulia, akhirnya kami serahkan hidup kami, pergumulan-pergumulan kami, hanya di dalam kasih karunia Tuhan. Kami yakin dan percaya di dalam kuasa-Mu, pengharapan kami
sangat besar. Ampuni Tuhan segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tiba kita untuk mengakhiri angkat hati pada hari ini. Kita akan bersama menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera hari ini sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Angkat hati, renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani.